Sesawi Kur Yesus Channel, channel yang renungan harian inspirasi kehidupan dan portal Medeman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelam Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus beroleh sukacita, berkat yang melimpah serta perlindungan dari Bapa. Sahabatku, pada kesempatan ini kita sudah memasuki pekan Advent yang kedua, sahabatku. Kita akan bersama-sama dengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 3 ayat 1 sampai dengan 6. Mari sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelam Muda dan saudara-saudara yang terkasih, siapkan hati Anda dan pikiran kita dengan hikmat sukacita. Kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trachonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu itu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlegu-legu akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku, situasi hidup kita di dunia bisa diibaratkan dengan situasi Israel yang berada dalam pembuangan, sahabatku. Kita merasakan beban hidup yang berat karena situasi, misalnya ekonomi yang melemah, ancaman penyakit, dan kejahatan yang semakin melumpuhkan kita, sahabatku. Dalam situasi demikian, Nabi Baruk mengajak kita untuk tidak dilumpuhkan oleh kesedihan dan kesengsaraan, tetapi dengan penuh pengharapan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan, sahabatku. Janji Tuhan pasti ditepati. Keselamatan itulah yang juga dirujuk oleh Paulus bagi umat di Filipi sebagai hari Kristus Yesus. Sungguh sahabatku, Paulus mendorong agar mereka bertekun dalam melakukan karya baik yang suci dan tidak bercacat sampai pada hari Kristus itu. Sungguh sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, pada masa Advent ini kita diundang untuk melihat karya penyelamatan Allah pada kedatangan yang kedua Kristus kelak pada akhir zaman. Sungguh kedatangan itu menuntut kita untuk menyambutnya dengan pertobatan seperti seruan Yohanes Pembaptis, sahabatku. Kita perlu menimbun kekurangan dan kerapuhan kita yang seringkali menghambat dan merusak relasi kita dengan sesama. Sungguh sahabatku, gunung kesombongan kita berkaitan dengan harta, jabatan, gelar perlu diratakan, sahabatku. Nah, hati kita yang bengkok karena ketidakjujuran, ketidaksetiaan, ketidaktulusan perlu diluruskan kembali sejalan dengan firman Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelam Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus,
Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk akhiri renungan singkat ini, sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat rahmat yang sungguh luar biasa boleh kami terima, boleh kami rasakan dengan firman ini. Ya Tuhan, teguhkanlah iman kami setiap hari dan selalu Engkau pimpin hidup kami. Berilah kami kekuatan untuk tabah menghadapi setiap tantangan hidup dan menghadirkan damai kepada semua orang. Ya Tuhan, ya Allah kami, pakailah hidup kami menjadi sarana firman-Mu yang sungguh hidup dan hidup kami semakin menjadi berkat. Ya Tuhan, ya Allah kami berdoa pula bagi mereka-mereka yang masih merasa sakit, beban hati, beban mental, ditinggalkan, kehilangan harapan. Ya Tuhan, kiranya Engkau selalu menjamah hidup mereka, memberikan hikmat sukacita, perlindungan, kesejahteraan, dan hikmat sukacita. Kami juga mendoakan pula ya Tuhan, bagi semua keluarga, dimanapun mereka berada ya Tuhan, kiranya Engkau selalu meneguhkan mereka, memberikan segenap kekuatan dalam hidup mereka, damai sejahtera setiap hari. Kami juga berdoa pula bagi para subscriber kami Sesawi-Ko Yesus dan penonton setia Sesawi-Ko Yesus, kiranya Engkau selalu memberikan rahmat sukacita, berkat yang melimpah, serta perlindungan. Ya Tuhan, ya Allah kami, semoga setiap karya yang kami lakukan benar-benar sungguh Engkau pimpin dan menjadi hikmat sukacita bagi semua orang, dan itu semua memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah semua yang terjadi dalam hidup kami terjadi akan kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kelam muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah mau bersama-sama dengarkan firman Tuhan dan renungkan bersama sahabatku. Mari sahabatku, menjadi pribadi-pribadi yang semakin bijaksana dalam hidup, merasa hidup kita semakin menjadi berkat bagi orang lain. Sahabatku, mari kita buka hati, buka pikiran, supaya kita juga belajar bisa mendengarkan orang lain dengan sukacita. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima sukacita. Banyak orang semakin dipulihkan iman mereka sahabatku. Banyak orang dituntun ke dalam jalan Tuhan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Hidup kita semua penuh berkat, hidup kita semua penuh sukacita. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati.